Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini kita akan sumati tengah semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Bagi yang ingin file dalam bentuk PDF juga Google Form-nya tersedia di deskripsi. Mudah-mudahan video ini berguna untuk semua. Baik, sebelum melanjutkan, silahkan subscribe ya, agar dapat info-info terbaru dari channel ini. Sumati Tengah semester 1 SDN Bungur 03 Jakarta Pusat. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6, hari atau tanggal jangan lupa diisi, waktu 90 menit, nama lengkap jangan lupa diisi, nomor absen, nilai nanti yang mengisi guru. Satu pilihan ganda, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, surat Ad-Duha terdiri atas titik-titik ayat A11, B12, C13, D14. Nomor 2, pengucapan huruf dengan ringan atau tipis sehingga saat pengucapannya tidak sampai memenuhi mulut disebut dengan titik-titik. A. Tarkik, B. Tafhim, C. Tagliz, D. Takzim. Nomor 3, sebagai seorang yang fakir merupakan arti dari titik-titik. A. Yatiman, B. Bolan, C. Ilan, B. Ila. Di dalam Quran surat Ad-Duha dijelaskan terhadap orang yang meminta-minta titik-titik. A. Segera memberikannya, B. Selidikilah keadaannya, C. Janganlah engkau menghardiknya, D. Janganlah engkau mengecewakannya. Nomor 5, wa ammasa ila fala tanhar. Arti dari bacaan di atas adalah titik-titik. A. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. B. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. C. Sesungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. D. Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Nomor 6, cara meneladani sifat Al-Ghafar, di antaranya titik-titik. A. Bersikap tinggi hati kepada sesama. B. Menyebarkan kesalahan orang lain. C. Gemar membuka aib orang lain. D. Menutupi kesalahan orang lain. Nomor 7, berikut yang tidak termasuk manfaat meneladani sifat Al-Ghafar ya Allah, yaitu titik-titik. A. Makin tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Senantiasa berhati-hati dalam bersikap. C. Selalu mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. D. Senantiasa menutupi aibnya kepada orang lain. Nomor 8, fa innallaha kana afuwan qadira. Arti dari bacaan di atas adalah titik-titik. A. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. B. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Agung. C. Sesungguhnya Allah Maha Pelindung lagi Maha Kuasa. D. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nomor 9, cara meneladani Al-Asmaul Husna, Al-Afu, diantaranya titik-titik. A. Memupuk rasa dendam kepada orang lain. B. Selalu mengingat kesalahan orang lain. C. Melupakan kebaikan orang lain. D. Memaafkan kesalahan orang lain. Nomor 10, Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung semua makhluknya. Hal itu sesuai namanya titik-titik. A. Al-Wahid, B. Al-Ahad, C. As-Samad, D. Al-Ghafar. Nomor 11, di antara cara mengamalkan Al-Asmaul Husna Al-Wahid adalah titik-titik. A. Membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu. B. Memaafkan kesalahan orang lain. C. Menutup hal yang dapat mempermalukan orang lain. D. Menggantungkan hidup kepada orang lain. Nomor 12, keteladanan yang ditunjukkan Rasulullah SAW saat berada di Taif, yaitu titik-titik. A.
sifat pemaaf kepada orang yang menyakitinya. B. Sifat dermawan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. C. Sifat berani melawan kaum yang kasar. D. Sifat mandiri sehingga tidak ingin dibantu malaikat. Nomor 13. Ketika kita mengambil barang orang lain, kemudian kita menyadari kesalahan itu, sebaiknya titik-titik. A. Segera meminta maaf dan mengatakan barangnya hilang. B. Segera meminta maaf dan mengembalikan barang itu. C. Segera menghindar dan menyembunyikan barang itu. D. Segera menyesali perbuatan kita dan menggunakan barang itu. Nomor 14. Ada memaafkan kesalahan orang lain, diantaranya titik-titik. A. Ikhlas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. B. Memberi maaf sambil menyimpan dendam di hati. C. Memaafkan dengan memberi syarat yang harus dipenuhi. D. Memaafkan dengan kata-kata menyakitkan. Nomor 15, di dalam Al-Quran kata maaf disebut dengan titik-titik. A. Al-afu. B. Al-aklu. C. Al-adlu. D. Al-ajru. Nomor 16, berikut ini yang termasuk manfaat dari meminta maaf dan menjadi pemaaf, yaitu menumbuhkan sikap titik-titik. A. Rendah diri. B. Tinggi hati. C. Rendah hati. D. Kecil hati. Nomor 17, manfaat menjadi orang yang pemaaf, diantaranya titik-titik. A. Memiliki banyak teman. B. Dianggap lemah. C. Menjadi pribadi yang tidak tegas. D. Hidupnya tidak tenang. Dua pilihan ganda kompleks. Nomor 18, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah terkait hadis tentang memberi dan Quran surat Ad-Duha. Pernyataan surat Ad-Duha turun berkaitan dengan masa terhentinya turun wahyu untuk beberapa saat, benar atau salah. Pada saat dilahirkan Rasulullah SAW dalam keadaan yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberinya perlindungan, benar atau salah. Orang-orang kafir memuji Rasulullah SAW yang selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, benar atau salah. Surat Ad-Duha merupakan surat yang ke-96 dalam mushaf Al-Quran, benar atau salah. Pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu duha dengan kesunyiannya, benar atau salah. Nomor 19, berilah tanda centang perilaku yang menunjukkan pengamalan dari Al-Asmaul Husna. Pemaaf, pendendam, tinggi hati, rendah hati, santun. Nomor 20, berilah tanda centang pada golong benar dan salah terkait pemaaf. Pernyataan seorang pemaaf berarti telah meneladan Rasulullah SAW. Benar atau salah? Seorang pemaaf berusaha memaafkan karena ada kepentingan tertentu, benar atau salah? Orang yang ikhlas memaafkan berupaya meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, benar atau salah? Seorang pemaaf berencana membalas sakit hatinya kepada orang lain, benar atau salah? Seorang pemaaf mampu meredam amarah, benar atau salah? Tiga, isian singkat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Nomor 1, arti dari as-sa'ilah yaitu titik-titik. Nomor 2, waktu duha yaitu sekitar pukul titik-titik. Nomor 3, orang yang suka memberi disebut dengan titik-titik. Nomor 4, arti dari al-wahidu yaitu titik-titik. Nomor 5, kata as-somad terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat titik-titik. Nomor 6, menyesali kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya disebut titik-titik. Nomor 7, arti dari al-afu yaitu titik-titik. Nomor 8, di antara adab meminta maaf yaitu titik-titik. Nomor 9, Rasulullah SAW tidak dendam saat diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Rasulullah SAW seorang yang bersifat titik-titik. Nomor 10, malaikat titik-titik turun ke bumi karena tidak rela Rasulullah SAW diperlakukan tidak baik oleh penduduk Taif. 4, uraian. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. Nomor 1, pasangkan mufradat berikut dengan artinya. 1, fatarbo. 2, fa'agna. 3, fa'awa. 4, dolan.
5 ailan dipasangkan, dijodohkan ya. Kemudian sebagai seorang yang fakir sehingga engkau ridho, lalu dia memberikan kecukupan, lalu dia melindungimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat. Nomor 2, jelaskan hal yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat meminta bagi hambanya. Nomor 3, jelaskan menurut pendapatmu manfaat dari sikap pemaaf. Nomor 4, jelaskan kaitan hati menjadi tenang dengan memaafkan orang lain. Nomor 5, buatlah cerita singkat berjudul Indahnya Saling Memaafkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.